berada di tengah-tengah pemukiman biasa. Anton berjualan seperti biasa. Datang orang beli. Yang anehnya, muka orang yang beli ini nggak layaknya seperti manusia. Ada yang wujudnya seperti harimau, ada yang wujudnya seperti babi. Pokoknya nggak ada yang normal lah waktu itu. Setiap orang yang beli ini memberikan uang kepada Anton waktu itu. Cerita si Anton kepada saya. Uang dipegang sama Anton, saatnya diberikan. Jadi penampakan yang terakhir inilah yang bikin Anton nggak kuat. Akhirnya pingsan. Kisah ini terjadi tahun 2005. Saat itu saya didatangi kembali oleh kawan lama saya, sebut saja Anton. Ini adalah kawan waktu melakukan ritual togel Nini Towo saat itu. Saya punya feeling si Anton ini datang pasti nggak bener lagi. Rupanya feeling saya benar. Anton mengajak saya saat itu untuk menemui seorang di desa, salah satu desa waktu itu daerah Jawa Timur. Cuk, melo aku yuk. Harap nandi, jawab saya waktu itu. Biasa, boleh duit. Males lah aku lah, togel-togel meneh. Ora cuk, iki betul sate. Jelas Anton waktu itu. Betul sate piye? Betul sate nang pasar lah, masa nang kuburan. Wis toh penting aku melok. Jelas si Anton waktu itu. Akhirnya saya ikut Anton ke tempat orang yang dijelaskan oleh Anton ini memang praktisi spiritual waktu itu. Sebut saja Mbah Gondrong lah namanya waktu itu. Sesampainya di tempat Mbah Gondrong, Anton ini mengutarakan maksudnya. Mbah, pindah mriki silaturahmi, Mbah. Kali kula niki kepengin jajal ritual dodol manuk gagak, Mbah. Mbah Gondrong ketawa waktu itu. Pewani kowe le. Ingat sekali saya waktu itu. Mbah Gondrong ini seperti agak meragukan niat teman saya Anton waktu itu. Tapi karena Anton memaksa, Mbah Gondrong pun menyebutkan beberapa syarat kepada Anton. Ini le, sate gagak iki kudu gagak sing sering mbok eruhi. Nah, terus piye Mbah, kata Anton. Gagak iki kudune gagak goak. Goak iku ratune gagak. Nah, kowe kudune iso nyekel ratune gagak iki mau. Anton bingung saat itu. Secara logika kita cari gagak biasa aja udah susah, kok mencari ratunya gagak. Si Anton bertanya sama si Mbah, Mbah, lah cirine piye Mbah manuk gagak guak iki? Cirine manuk gagak guak iki le, biasane dhek lak mabur iku mau enggak pernah dhewean. Dhek selalu dikupengi karo kancane, dhek mesti nang tengah, posisine nang tengah. Nah, kalau gagak guak iki mau mripate abang. Mripate abang, nah engko lak nyekel manuk gagak guak iki mau enggak iso mbok tembak, enggak iso mbok jaring. Kudune mbok tepil karo lemah kuburan sing tas dikubur. Setelah Mbah Gondrong ini menjelaskan sama Anton, bahasanya untuk mencari burung goak ini haruslah memakai tanah kuburan yang masih basah saat itu untuk jadikan untuk istilahnya kalau bahasa Jawa itu untuk isi ketapel waktu itu, untuk peluru ketapel lah. Jadi tanah liat kuburan yang basah itu dibikin bulatan seperti kelereng. Berangkatlah saya bersama Anton. Saat itu kami kurang keberanian untuk berangkat orang dua. Akhirnya kembali kami menemui beberapa teman yang ikut ritual Nini Towo saat itu. Orang 3, orang 4 saat itu. Kami berangkat mencari burung goak. Sampainya di kuburan, rupanya tidak semudah yang kita bayangkan saat itu. Banyak memang burung gagak, cuman ciri burung goak ini
sangat sulit waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena memang waktu itu kan saya barusan wisuda kelulusan sekolah. Beberapa hari kemudian si Anton menemui saya. Ayo cok, wis oleh barangi, sebut si Anton. Walaupun saya ragu apa benar ini burung gua atau sekedar burung gagak saat itu. Malam ditentukan kita berangkat orang 3. Itu di pemakaman umum orang Cina di Panjen saat itu kalau nggak salah. Kami berangkat sehabis maghrib waktu itu, berangkat orang 3. Apesnya saat itu kuburan yang dituju ini ada penjaganya, jadi kita menunggu penjaganya ini pulang baru kita masuk ke kuburan, maksudnya ke lokasi kuburan. Waktu itu si Anton menyiapkan semua alat yang dibutuhkan. Aku dan kawan aku yang 2 ini nunggu dari jauh waktu itu. Memang persyaratan dari Mbah ini nggak boleh orang banyak, harus orang 1, dan nggak boleh lari kalau belum selesai ritual itu. Kami dari jauh mengawasi si Anton. Si Anton pun melakukan ritual jualan sate gagak. Suasana hening, itu hening karena Anton jauh lah waktu itu dengan kita, sekitar 30-an meter. Kita melihat Anton kayak orang jualan sate, layaknya orang jualan sate lah. Jualan setengah jam, Anton jualan waktu itu. Cuman yang saya rasakan memang hening, sepi, nggak ada apapun waktu itu. Cuman Anton ini kelihatan seperti apa ya? Seperti orang melayani pembeli saat itu. Cuman anehnya kita nggak bisa lihat apa yang dilakukan, siapa yang beli itu nggak bisa lihat kita. Siapa yang beli nggak bisa lihat. Cuman sate yang diulurkan Anton ini selalu hilang. Cuman kita nggak bisa melihat sosoknya seperti apa kita nggak bisa lihat. Sekitar setengah jam Anton melakukan ritual ini. Akhirnya Anton berteriak saat itu. Anton nggak kuat mungkin, akhirnya Anton pingsan. Kami pun lari, bukan lari mendekati Anton, tapi kami lari ke pos penunggu di depan, yang pos tunggu untuk kuburan ini kan, kuburan Cina kan ditunggu waktu itu. Kami ke sana minta bantuan lah sama sapam yang menunggu kuburan untuk masuk menemui Anton. Anton sudah tidak sadar waktu itu. Lama kita menyerahkan si Anton. Akhirnya Anton sadar. Waktu itu kami tanya, "Nyapa Ton? Kok semaput?" Anton tidak bisa menjawab, hanya seperti bicara, cuman tidak ada suaranya. Seperti orang ketakutan Anton waktu itu. Dan Anton menggenggam uang waktu itu. Uang, cuman kita nggak bisa buka waktu itu karena Anton ini genggamnya ini kuat. Akhirnya kami keluar dari lokasi pemakaman, nyampe di luar, udah banyak orang di luar ini. Kami dimarahi, lancang lah, yang inilah. Cuman saat itu yang ada dalam pikiran saya, gimana caranya Anton ini sadar. Soalnya waktu keluar dari lokasi pemakaman ini Anton nggak sadar. Setelah sadar, Anton bercerita bahwasanya waktu Anton ditinggal sendiri tadi, memang kuburan ini sepi waktu itu. Tapi lambat laun seperti Anton ini berada di tengah-tengah pemukiman biasa. Anton berjualan seperti biasa, datang orang beli. Yang anehnya, muka orang yang beli ini nggak layaknya seperti manusia. Ada yang wujudnya seperti harimau, ada yang wujudnya seperti babi. Pokoknya nggak ada yang normal lah waktu itu. Setiap orang yang beli ini memberikan uang kepada Anton waktu itu. Cerita si Anton kepada saya. Uang dipegang sama Anton, saatnya diberikan. Jadi penampakan yang terakhir inilah yang bikin Anton nggak kuat, akhirnya pingsan. Padahal ini terakhir.
pembeli terakhir. Anton bercerita, penampakan ini sebenarnya nggak serem kata dia. Cuman anehnya seperti orang apa ya? Kalau orang merangkak itu kan posisinya ya kayak orang merangkak. Ini nggak kayak orang merangkak, tapi kayak orang apa istilahnya? Jadi kepalanya itu di bawah kayak orang merangkak itu, dan mulutnya dengan kepala ini bergeser. Ada dua kepala di sebelahnya. Inilah yang buat Anton sampai pingsan. Dan akhirnya ritual ini pun gagal karena persyaratan dari Simbah jangan lari apalagi pingsan. Padahal uang sudah dipegang oleh Anton saat itu. Anton sudah sadar. Ton, coba bukalah tangan kamu, ada uangnya apa enggak. Dibukalah tangan Anton. Memang Anton memegang uang saat itu cukup banyak, tapi uang ini kumal. Uang kumal yang mungkin kalau untuk dibelikan ya harus disetrika dulu karena uangnya kumal. Kembalilah setelah kita dari kuburan, kita kembali tempatnya Mbah Gondrong saat itu. Mbah, itu ya guriki Mbah, ora akeh. Tanya Anton kepada Simbah. Mbah pun menjawab, lah kowe mlayu apa ora? Ora mlayu Mbah, aku gur semaput. Ya kuwi iki gagal. Esok meneh lak nglakoni, ojo ngasih semaput, ojo ngasih mlayu. Ben entuk duit. Lah kowe dodole nandi? Nang kuburan Cina Mbah. Ya salah. Enggak usah nang kuburan Cina lak nglakoni ngono kuwi mau. Nang alas apa nang endi lah, nang dalan apa nang alas, aja nang kuburan. Lah nang kuburan ki mau, iya duitmu ya sing elek-elek ngono kuwi mau menurut Simbah. Jadi ini adalah kegagalan buat si Anton. Dan beberapa hari kemudian Anton pun mengajak saya kembali untuk mencoba ritual penjualan ketika saya menolak. Nah, saya takut ada penampakan yang lebih ekstrim. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba ritual ini, janganlah menurut saya. Karena yang berhasil dan yang gagal itu lebih banyak yang gagal. Contohnya teman saya si Anton. Ini cerita pengalaman pribadi waktu saya masih di Jawa Timur. Dan buat teman-teman yang mau bercerita tentang pesugihan apapun itu, silahkan datang di OMG. Dan kami tampung cerita Anda. Sampai di sini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.